Sebelum Holocaust yang dilakukan Nazi di Eropa, ada satu genosida lain yang sering terlupakan. Genosida pertama di abad ke-20. Tahun 1904 hingga 1908, Jerman melakukan pembantaian brutal di Namibia terhadap suku Herero dan Namaqua. Lebih dari 80% populasi mereka dihapus dari sejarah. Bukan hanya pembunuhan massal, mereka juga dibiarkan mati kelaparan, dipaksa berjalan di gurun tanpa air, dan dikurung di kamp konsentrasi yang mengerikan. Ini adalah kisah kelam yang hampir terlupakan. Genosida Herero dan Namaqua, Holocaust pertama di Afrika. Pada akhir abad ke-19, Eropa berlomba-lomba menguasai Afrika dalam apa yang disebut Scramble for Africa. Jerman yang baru bersatu pada tahun 1871 terlambat ikut serta. Namun, pada 1884, mereka menjadikan Namibia sebagai koloni, menamakannya Jerman Afrika Barat Daya. Dua kelompok utama yang tinggal di wilayah ini adalah suku Herero dan Namaqua. Herero sendiri adalah peternak yang mengandalkan sapi sebagai sumber kekayaan, sedangkan Namaqua adalah suku pengembara yang juga hidup dari ternak dan berburu. Namun, kedatangan Jerman mengubah segalanya. Jerman merebut tanah-tanah subur milik mereka, memaksakan pajak tinggi, dan memperbudak mereka sebagai pekerja paksa. Ketika perlawanan terjadi, Jerman merespons dengan kebrutalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah pimpinan Samuel Maharero, suku Herero akhirnya memberontak pada Januari 1904. Mereka menyerang pemukiman Jerman, membunuh lebih dari 100 orang. Jerman kewalahan karena pasukan mereka tidak siap menghadapi perang di gurun Afrika. Sebagai respons, Berlin mengirim Jenderal Lothar von Trotha, seorang komandan yang terkenal kejam. Von Trotha membawa ribuan pasukan tambahan dan langsung menerapkan strategi pembantaian massal. Pada Agustus 1904, Jenderal von Trotha mengeluarkan perintah pemusnahan, atau dalam bahasa Jerman disebut dengan Vernichtungsbefehl. Setiap Herero, bersenjata atau tidak, akan ditembak. Jangan biarkan wanita dan anak-anak kembali ke wilayah kita. Ini adalah akhir bagi Herero. Itulah yang diperintahkan oleh Jenderal von Trotha. Ribuan orang melarikan diri ke gurun Kalahari, tetapi di sana mereka mati kehausan. Jerman memasang patroli di sepanjang gurun untuk mencegah siapapun melarikan diri. Mereka menutup akses ke sumber air, membuat ribuan orang perlahan mati kehausan. Dari 80.000 orang Herero, hanya 15.000 yang mampu bertahan. Bagi yang selamat, penderitaan belum berakhir. Mereka dikirim ke kamp konsentrasi di berbagai tempat, termasuk Shark Island. Di kamp ini, mereka kerja paksa tanpa makanan yang cukup. Ribuan orang mati karena kelaparan, penyakit, dan siksaan. Perempuan dijadikan budak oleh tentara Jerman. Bahkan Jerman melakukan eksperimen medis brutal terhadap tahanan. Ini adalah awal dari kebrutalan yang nantinya dilakukan Nazi di Eropa. Pada tahun 1908, genosida ini akhirnya berhenti. Namun, populasinya sudah hancur. Dari 80.000 orang Herero, hanya 15.000 yang tersisa.
dari 20.000 orang Namaqua, hanya sekitar 9.000 yang mampu bertahan. Jerman sendiri tidak pernah benar-benar bertanggung jawab atas kejahatan ini, hingga lebih dari 100 tahun kemudian. Pada tahun 2021, Jerman akhirnya mengakui bahwa ini adalah genosida dan berjanji memberikan kompensasi sebesar 1,1 miliar euro atau sekitar 18 triliun rupiah. Namun bagi banyak keturunan korban, ini masih belum cukup. Genosida Herero dan Namaqua adalah salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah Afrika. Ini bukan hanya cerita tentang masa lalu, tapi juga peringatan agar sejarah tidak terulang. Dunia seringkali hanya mengingat Holocaust yang dilakukan oleh Nazi, tetapi sebelum itu, Jerman sudah lebih dulu melakukan genosida di Afrika. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.